Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mengadakan pengajian Arema 2. Hari ini akan saya bahas surat An-Nahl ayat nomor 12 dan surat An-Nahl ayat 93. Maka kami persilakan saudara Hafid untuk membaca surat An-Nahl 12 dan 93. Maka persilakan saudara Hafid untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sakhkhara lakumul laila wan nahara was-samsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amrihi inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih saudara Hafid yang telah membacakan surat An-Naml ayat nomor 12 dan 93. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka akan saya terangkan dahulu surat An-Nahl ayat nomor 12. Akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amrihi inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ya, coba saya artikan dulu. Sakhara ini sifat fi'il madi, fa'ilnya ta'udu ila huwa Allah. Lakum bagi kamu sekalian, malam dan siang dan matahari dan bulan. Wan nujumu musakharatun, dan gugusan bintang itu musakharatun, ditundukkan dengan karena perintahnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sungguh hal demikian itu terdapat ayat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang mau mempergunakan akalnya. Nah ini ya, kalau sampean pernah mendengarkan qiraat murattal ya, dan lagi sampean kalau baca ayat Al-Quran itu pasti ada tanda seperti ini. Ini seperti kemarin lusa itu yang pernah saya terangkan ya. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Murattal ya, semua murattal itu membaca wal qamaro, ini diwakofkan di sini, di roknya itu disukun namanya. Ya, ini salah.
menurut ilmu nahwunya, menurut ilmu tajwidnya juga salah. Boleh berhenti di wal komaro, ya. Harusnya itu wal komaro, jangan di wal komar. Ini salah karena ada wawu ini loh. Wawu atau ke sini, yang sini atau ke sini, yang ini atau ke sini. Ya, maksudnya gitu. Nah semua ini tandanya kan nasab ini, fathah istilahnya. Ya. Jadi Allah itu menundukkan malam dan siang dan menundukkan matahari dan bulan. Nah itu karena ini menempati tempatnya maf'ul bih. Nah, lalu lakum ini muta'alliq aja, jadi menempati maf'ul bih dia. Jadi kalau sampai baca wal komaro, wal komar, nah ini salah. Menurut ilmu tajwidnya juga salah, ilmu nahwu, lebih-lebih ilmu nahwunya salah. Karena ada wawunya, wawu atof ini. Kesini, kesini, kesini lah. Nah semuanya ini menempati tempatnya maf'ul bih daripada sakhoro. Allah telah menundukkan, iya, malam ini sampai di bulan. Laku buat kamu sekarang, siapapun yang hidup di bumi, di alam ini, iya, yang diciptakan oleh Allah. Jadi semuanya ini untuk kebaikan manusia. Kumnya ini jangan perhatikan, yang diciptakan oleh Allah. Wan nujumu, lah ini kalimat baru maksudnya itu. Ya, wan nujumu musakharatun. Nah ini menempati sebagai mubtada, sebagai masdar dia. Mubtada khobarnya musakharatun. Gugusan bintang itu ditundukkan, ya, gitu. Dengan halunya apa? Karena menurut perintahnya itu. Jadi jangan sampai baca wal komar salah. Saya berani mengatakan seperti ini karena jadi kalau menurut tajwid ada qaf lam lam. Sekarang surat An-Nahl ayat nomor 93. Ini juga begitu. Kalau sampai mendengarkan bacaan murotal itu, ya. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Ini pasti dibaca gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wala tus'alunna amma kuntum ta'maluna. Boleh jangan baca tak malun, yang lebih hati-hati tak malun. Kita sama-sama belajar seakan-akan nggak umum, gitu. Ya memang nggak umum kalau membaca tak malun, yang umum baca tak malun. Nah kalau saya memberi pelajaran harus dibaca tak malun. Karena apa? Saya takut hati-hati kekeliruan. Biar orang yang baru belajar itu mengerti. Oh kan tak maluna, nunnya dibaca fathah. Kalau sampai baca tak malun, dan nunnya disukun akhirnya nanti. Kalau bagi orang yang baru belajar baca Al-Quran itu. Gitu. Maksud saya tuh gitu. Memberi pelajaran itu, baca ayat-ayat Al-Quran sesuailah dengan harokat. Nih, saya i'rabi dulu.
Walau lau ini huruf syarat. Sya'a fi'il madi Allahu sebagai fa'il ya. Lajak lam di sini sebagai jawab syarat ini. Jawab lau. Juga fi'il madi lagi ja'ala. Ya, kum maf'ulun bih. Kalau di sini Allah sebagai fa'il, kum di sini sebagai maf'ul bih. Ummatan alun wahidatan ini tamyiz. Walakin waw ini litartibi saja setelah kalimat itu. Lakin ini sebetulnya lakin. Karena ini mukhafafah, jadi biasanya kalau di ayat Al-Quran itu kalau sakilah itu tidak ada waw, lakin gitu. Kalau kalau di mukhafafah kan di apa? Diringankan bacaannya itu pasti ada wawnya. Walakin yudilu mayyasha'u baca ya, wa yahdi mayyasha'u. Sama kalau di murotal dia baca walakin yudilu mayyasha'u dibaca dia. Tapi kalau pada wa yahdi mayyasha'u, wah ini disukun di sini, hamzah itu diwakofkan di sini. Apa gunanya waw atau? Iya. Jadi Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Karena man di sini man mausul loh, harusnya sama ini. Nah, ini man ini sama. Jadi dari segi bacaannya mayyasha'u harus sama dengan ini. Ya, kalau di sini saya baca mayyasha'u, kalau di sini wayahdi mayyasha. Ya apa ini? Buang aja waw ini, tidak ada manfaatnya. Ya, karena man ini man mausul, bukan man sartia. Nanti akan saya kasih contoh man yang sartia. Man amil jazm ya, maksudnya gitu. Jadi kalau satu ini kan fi'il mudhari satu ya, mayyasha'u. Nah, ini berarti mannya ini man mausul, bukan man sartia, bukan man amil jazm. Lah wau di sini atau dari ke sini. Nah, itu. Ya harusnya dibaca mayyasha'u, harusnya itu. Ya, padahal di ayat Al-Quran ada tandanya jimil. Ya, ini berarti berhenti orang di sini. Nah, ini loh. Ya, aman. Nah, gitu. Jadi yang murotal itu saya berani menyalahkan. Karena apa ini? Ada wawu yang mau atau. Berarti mannya ini man mausul, bukan man sartinya. Ini saya kasih contoh pada man sartia. Nah, man itu menjadikan dua fi'il mudhari. Ini saya kasih contoh pada surat An-Nisa. Ya, saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an. Nah, gini. Nah, man di sini man sartia. Man yakmal. Nah, tadi kan saya ngomong man itu termasuk apabila termasuk huruf syarat atau huruf amil jazm itu menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah, ini cuma satu dulu. Waman yakmal. Nah, ini berarti ini man sartia. Nah, karena di Al-Quran itu ada harokatnya. Kalau tidak ada harokatnya sampai bingung nanti. Iya. Ya. Makanya oleh Sayyidina Ali itu
dikasih harokat sedikit-sedikit, ada fi'il madi, fi'il ain fi'ilnya atau ya huruf mudhoreknya gitu. Jadi sampean harusnya terima kasih, syukur sama Allah dulu, sama terus yang membuat harokat pada ayat-ayat Al-Quran itu. Ya gitu. Jadi waman yakmal, nah ini jelas man ini menjadikan satu fi'il mudhari padahal dua. Nah ini dulu lanjutkan ayat ini terus. Waman yakmal su'an, nah ini maf'ul bih aja. Ya. Itu. Ya. Ini au atau. Nah, ini atau ke sini. Nah, makanya enggak ditulis man itu. Yudlim. Nah, ini sukun nih. Ini maf'ul bih sama dengan ini. Ya. Nah, ini baru summa. Ini atau juga. Atau ke sini. Yang dekat. Nah, yastaghfir. Nah, ini. Mereka dia minta ampun pada Allah. Nah, ini maf'ul bih sama ini. Iya. Semua ya-nya, ya huruf ya-nya, huruf mudhari'nya ya, ini semuanya. Nah, yajib hasilnya tuh yajib karena enggak bisa membaca yajil. Nah, ya. Ini dua fi'il mudhari' majzum. Nah, ini yang menunjukkan man ini man satya. Gitu. Berarti kalau sampean yang itu di surat An-Nahl itu sampean baca mayyasha'u wa yahdi mayyasha'. Waduh, salah. Salah bener. Salah kebliker itu. Kalau saya mengatakan seperti itu. Saya berani mengatakan itu salah, bacaan di murotal itu salah. Yang benar itu ya ini, baca semuanya. Mayyasha'u, ya. Saya ulangi. Walakin yudillu mayyasha'u. Ya. Akan tetapi Allah itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ya. Dan juga ini atau dah wayahdi, Allah itu memberi petunjuk man siapa saja yang dia kehendaki. Itu bahayanya sama. Ya, maaf itu ada gangguan di HP-nya. Maaf ya. Jadi di murotal itu bacaannya kan saya ulangi. Walakin yudillu may yasha'u. Ini dibaca dia. Tapi pada masuk wayahdi may yasha'. Ini di sukun, di wakoh istilahnya. Mudahnya ini loh. Kasih harus dibaca yasha'. Harusnya itu sama. Kalau dia baca may yasha'u, wayahdi may yasha'u. Nah, gitu. Man di sini sebagai man mausul, bukan man sardia. Tadi sudah saya jelaskan pada surat An-Nisa. Lah, surat An-Nisa itu man di sini menunjukkan man sardia. Karena man ini menjadikan dua fi'il mudhari. Mana? Yakmal satu, yastaf, yajid. Nah, ini dua. Itu. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu tuh tidak ada amil-amil jazm atau tolak, ya, itu harus dibaca marfu. Ini saya kasih contoh lagi, surat Al-Ikhlas. Coba, ini salah satu huruf atau amil jazm. Lam yalid walam yulad. Nah ini lam ini ya menunjukkan amil jazmnya ini. Nah, kalau di sini fi'il mudhari'nya majrur,
mujarrad. Kalau di sini fi'il mudhari'nya majhul. Ini berasal walada, yalidu, gitu. Lam yalid karena ada lam ini, dalnya sukun, gitu. Jadi maksud saya memberi pengajian pelajaran seperti ini, bukan saya itu untuk mengoreksi bacaan suatu ayat Al-Quran itu, enggak. Itu kalau memang salah ya memang saya katakan salah, tapi salahnya itu menurut qawaidnya, ya, ilmu nahwunya. Ya, saya cukupkan sekian masalah ini. Sekali lagi, hati-hati orang-orang yang memberi pelajaran bacaan-bacaan Al-Quran itu. Harus mengerti betul kapan ya dibaca, hurufnya itu diwakofkan, kapan dilanjutkan, harus hati-hati itu. Ya, makanya oleh ahli tajwid itu dikasih tanda seperti jim, kof, lam, la itu loh. Itu maksudnya saya mengerti itu. Nah, sekarang ini saya cukupkan sekian. Akan saya utarakan surat An-Nahl juga, ayatnya nomor 18. Ini bicara nahwunya, maka akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Boleh rahimun, lebih hati-hati. Saya rabi dulu. Wa in wawi tartibi in sartia. Nah, hampir sama dengan man tadi itu. Ta'uddu ini fi'il mudhari' majzum. Mana tanda jazmnya? Hadfun nuni diganti alif ini. Kalau dari alif ya, karena ada ini nih, buang ini tanda rofaknya itu, ganti alif. Ya. Jika kamu sekalian, nah, tak ini menunjukkan antum, jika kamu sekalian menghitung-hitung nikmat Allah, ya, ada nikmat ini kan mufrad ya, la tuhsuha. Nah, la di sini ya bermakna nafi betul, tapi ini beda fungsi. La di sini sebagai jawab syarat, jawab daripada ini nih. Nah, jawab daripada ini nih. Huruf-huruf jawab itu kan banyak. Naam, ajal, bala, ya, inna, la di salah satu dari huruf jawab itu. Bala, jairi, ya, semua sama. Ya, la ini salah satu daripada huruf jawab dari ini nih. Jika kamu sekalian menghitung, ya, nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Nah, ini khosa asalnya ini. Khasyo, nah, pakai wazan akhsha. Akhsho, nah, itu akhsho yuk si asalnya yuk, karena itu berupa waw ini. Ya, ini huruf ilatnya alif itu. Ya, kalau
Jadi berubah wau fi'il madinya itu. Hamzah mamdudah istilahnya ini. Bukan alif ini. Hamzah mamdudah. Ya mamdudah maksudnya. Gitu ya. Jadi la tubsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ini kembali ke nikmat ini. Inna Allaha laghafurur rahimun. Allah itu sungguh tentu Maha Pengampun dan Maha Sayang. Itu. Nah, Allah ini sebagai isimnya Inna, lam di sini, lam fariko. Kalau di sini la, kalau di sini lam biasa. Sama dengan ini, lam di sini, sama. Nah, ini sama. Itu ya. Sekali lagi saya sebutkan surat An-Nahl 18 ini supaya kita ini hati-hati membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Paling tidak itu mengertilah apa itu fi'il, apa itu isim gitu. Dan kalau tajwid apa tanda-tandanya seperti qaf, lam, jim, la, terus ada lagi apa itu shad sama lam ya gitu, to. Itu ilmu tajwid itu tidak mempengaruhi arti. Kalau ilmu nahwu ini mempengaruhi arti. Jadi kalau sampai baca mayasa, jadi artinya lain juga dengan mayasa. Ya, nah saya utarakan seperti ini supaya yang mengikuti pengajian saya itu mengerti, memahami. Oh, yang dimaksud itu ini lah gitu. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan pribadi daripada orang yang membaca ayat Al-Quran. Saya cuma membenarkan bacaan di ayat Al-Quran. Siapapun yang baca, kalau memang itu salah menurut ilmu nahwunya, akan saya salahkan menurut ilmu nahwu itu. Ya, sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.